Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Jumpa lagi dengan saya, Dr. Yanto. Baik, pagi ini kita akan membicarakan ini. Pagi ini kita akan membicarakan mengenai hipertensi. Karena hipertensi ini sangat berkaitan sekali pada lansia. Biasanya pada lansia akan sering kita temui hipertensi, diabetes, ginjal, dan lain-lain. Kita akan bahas satu persatu di episode yang akan datang. Kali ini kita akan bicarakan mengenai hipertensi. Nah, hipertensi sendiri kita mulai dengan sebab dari hipertensi itu. Kenapa orang bisa mengalami hipertensi? Baiklah, yang pertama-tama zaman sekarang ini hipertensi dapat terjadi pada usia muda karena banyak mengkonsumsi garam. Terutama sekarang ini junk food itu sangat tinggi kadar garam karena fungsinya untuk mengawetkan makanan tersebut yang banyak tersedia di gerai-gerai. Inilah mengapa anak muda sekarang sudah banyak yang menderita hipertensi. Selain garam, apa aja sih? Ya tentu keturunan, karena dalam rumahnya ibunya memasak dengan cita rasa yang asin. Mungkin bagi orang lain asing, bagi mereka belum asin, sehingga akan menambah garam lagi. Jadi satu rumah itu bisa terjadi hipertensi semua. Ya, kemudian tentu karena usia juga ya, makin usia, pembuluh darah kita makin keras, sehingga tidak bisa elastis lagi dan akibatnya tekanan darah menjadi tinggi. Kemudian, nah ini berkaitan tadi dengan yang saya katakan bahwa di gerai-gerai itu banyak dijual junk food dan makanan-makanan ini sangat digemari oleh para remaja. Sehingga terjadilah obesitas, overweight, berat badan berlebihan. Nah, ini sudah saya bahas pada episode sebelumnya, video-video saya sebelumnya. Silahkan Anda simak nanti atau nanti lihat di deskripsi ini. Ya, obesitas dapat menyebabkan hipertensi. Kemudian kurang olahraga. Anak muda sekarang seringnya mager, kurang olahraga sehingga otot-otot tidak lentur, pembuluh darah mengeras, aliran darah lambat sehingga tidak lancar. Kemudian merokok. Ini merokok. Merokok sudah menjadi tren anak muda. Bahkan juga para lansia masih terus merokok sejak muda sampai usia lansia. Kemudian alkohol, ini memang agak jarang di Indonesia, tapi saya ingatkan alkohol itu juga dapat membuat pembuluh darah mengeras, ya. Dan bukan yang terakhir, tapi banyak terjadi sekarang stres. Ya, stres karena berbagai hal. Ya, ini sangat rentan untuk remaja dan untuk lansia juga. Oleh karena itu, dalam mengelola kesehatan, salah satu poin yang saya sebutkan pada video-video awal saya adalah mengelola stres dalam arti kata kita harus banyak bersilaturahmi, memperbanyak hubungan dengan teman-teman, sahabat-sahabat di luar sana. Kita berkunjung, kita berbincang-bincang, bercengkrama, itu dapat mengurangi stres. Nah, berikutnya
berapa sih yang dikatakan darah tinggi? Ukuran berapa yang dikatakan darah tinggi? Nah, standarnya adalah ini, yaitu kurang lebih untuk tekanan darah sistolik atau yang biasa di awam dikatakan tekanan atas. Tekanan atas adalah 120 sampai dengan 140 dan ke atasnya dikatakan hipertensi atau darah tinggi. 120 sampai 140 adalah prahipertensi. Itu tekanan atas atau yang disebut sistolik. Bagaimana dengan tekanan bawahnya? Pada masyarakat awam dikatakan tekanan bawah. Tekanan bawah adalah 80 yang normal sampai 90 itu juga masih dikatakan prahipertensi. 90 ke atas sudah dikatakan hipertensi. Bagaimana pakai yang atas apa pakai yang bawah? Dokter akan melihat kedua-duanya karena kedua-duanya itu mempunyai makna yang berbeda. Tapi apabila salah satu Anda, para lansia, para sahabat muda sudah menaik dari ukuran standar, misalnya bawahnya 90, ya hati-hati, itu sudah prahipertensi. Demikian juga atasnya, ya sudah 130 atau 140. Nah, itu sudah prahipertensi. Segeralah ke dokter Anda untuk mendapatkan penanganan atau pengobatan lebih lanjut, ya. Jadi baiknya memang sering-sering ke apotik. Itu biasanya sudah disediakan alat pengukur darah. Anda bisa cek berapa darah Anda, tekanan darah Anda, seperti itu. Ya, nah berikutnya akan kita sampaikan bagaimana cara menghindari hipertensi. Nah, sekarang bagaimana cara terhindar dari hipertensi? Atau bagi sahabat-sahabat muda atau para lansia yang sudah terkena hipertensi, berikut ini akan dapat membantu menurunkan hipertensi. Sudah tentu utamanya adalah obat-obatan dari dokter Anda. Dengan cara ini, ya, yang akan saya sampaikan ini dapat membantu menurunkan tekanan darah atau hipertensi. Ya, jadi memperingan obat. Kalau yang awalnya dosisnya tinggi, bisa diturunkan perlahan-lahan dengan Anda melakukan kebiasaan ini. Yaitu apa? Sudah tentu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang banyak omega 3, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, ikan yang banyak mengandung omega 3 dalam hal ini. Misalnya ikan kembung, ikan salmon, ya, ikan tuna yang kita tahu sangat banyak kandungan omega 3-nya. Kemudian yang tadi saya sebutkan, sayur-sayuran termasuk di sini adalah ketimun, labu siam. Memang sebaiknya ini ketimun dimakan fresh. Labu siam bolehlah dikukus atau direbus, ya, secukupnya, itu sangat baik. Ya, kemudian bawang putih. Sekarang terkenal bawang putih tunggal atau bawang putih lanang atau bawang putih yang biasa dipakai untuk masakan, yaitu bawang putih yang bersiung-siung, itu juga baik, ya, karena mengandung alisin yang dapat membuat pembuluh darah kita lentur. Kemudian adalah yogurt. Nah, mungkin bagi yang kurang suka yogurt, bisa dicoba yogurt yang murni, tapi ya, jangan yang dicampur dengan yang lain-lain, karena itu sudah nanti termasuk bahan-bahan tambahan yang
mengandung garam. Kemudian daun seledri, yaitu biasa untuk penyedap ya, penyedap bakso misalnya, di bakso, di sop gitu. Kemudian buah bit. Nah, ini buah bit juga memang agak mahal, tapi bolehlah dicoba. Tapi yang sering kita temui adalah ketimun dan labu siam, bawang putih, ya, itu sangat baik. Pisang juga, pisang, ya, karena banyak kaliumnya sehingga bisa menurunkan tekanan darah. Ya, buah-buahan, pisang bisa menurunkan tekanan darah. Pilihlah yang Anda suka. Nanti di video episode berikutnya akan saya lengkapi lagi buah-buahan apa yang tren, yang ada banyak di pasaran yang dapat menurunkan tekanan darah. Baiklah, sampai jumpa lagi.